Di depan rumah keluarga Qin, Penatua Agung, Tanah Suci, bergegas masuk. Di belakangnya adalah seorang pemuda dengan tatapan cemas, yang persis adalah pemuda yang menelan klan Azure Sable. Devouring Azure Sable Clan, juga salah satu sekutu ras manusia, tidak asing dengan tokoh tingkat tinggi ini seperti yang Patriarch dan Great Elder yang dikenal pemiliknya sebagai saudara. Jadi yang terakhir bergegas ke surga suci dan mendengarkan dia mengatakan bahwa Qin Yichen sangat membutuhkan dan dia segera membawanya ke sini. Dan ketika mereka melihat tetua agung di surga suci, orang-orang di rumah keluarga Qin tidak menghentikan mereka. Qin Ye. Pada saat ini, kulit Qin Yichen juga sedikit kental. Dia tahu bahwa jika tidak ada yang mendesak untuk Qin Ye, dia seharusnya tidak datang ke Human Rache saat ini secara langsung. Kakak Qin, Feng Rou mengirimiku pesan. Ketika saya melihat Qin Yichen, Qin Ye dengan cepat membuka mulut dan berkata, Feng Rou. Mendengar ini, mata Qin Yichen menyipit sejenak, dan kulitnya menjadi sedikit muram. Feng Rou adalah klan Phoenix yang keluar bersama angin dan salju. Meskipun Feng Rou dan Qin Ye memiliki beberapa perasaan khusus di bawah niatnya untuk mencocokkan dengan angin dan salju, Qin Ye sendiri tahu bahwa identitas yang terakhir tidak biasa, dan saya khawatir dia akan sulit untuk didaki. Pada tahun-tahun ini, Qin Ye juga merupakan praktik acak dan putus asa sebelum penyisiran, berharap suatu hari, dia akan memenuhi syarat untuk menemukan wanita yang mimpinya masih ada. Meskipun masalah ini dapat dilihat sebagai lelucon oleh orang lain, dia adalah keyakinan Qin Ye. Meskipun Qin Yan tidak pernah mengungkapkannya, Qin Yichen juga merasakan perubahannya. Sejak kembalinya wanita Feng Rou II, mereka tidak pernah mendengar kabar dari mereka lagi. Pada saat ini, Qin Ye tiba-tiba mendapat kabar tentang Feng Rou. Saya khawatir ini bukan hal yang baik. Apa itu? Qin Yichen merasa gelisah di hatinya, dan segera menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Kakak Qin, lihat ini dulu. Qin Ye tersenyum pahit, dan segera mengeluarkan kotak giok putih dari tangannya. Dan saat kotak giok itu terbuka, sehelai bulu merah melayang keluar. Hai, saat bulu ini muncul, suhu di seluruh ruang tamu tiba-tiba meningkat tajam, dan paksaan yang aneh meresap darinya. Melihat ini, Qin Yichen mengintip melalui kehampaan dan mengambil bulu di tangannya, dan paksaan yang membuat Qin Baihe dan yang lainnya tidak nyaman hanya memudar. Ketika telapak tangan Qin Yichen baru saja menyentuh bulu itu, sebuah pesan muncul di benaknya. Dalam pesan itu ada siluet yang terbungkus api. Bahkan pikiran Qin Yichen tidak dapat menembus nyala api semacam itu. Dan dalam kecurigaannya, sebuah suara agung keluar dengan tenang dari nyala api itu. Pembangkit tenaga listrik di daratan telah mencapai prestasi yang luar biasa. Secara khusus memanggil 10.000 pahlawan suku untuk memilih 3 orang untuk bergabung dengan suku kami dan mendapatkan baptisan darah ilahi. Dengan suara jatuh, siluet yang terbungkus api menghilang. Ucapan singkat ini membuat darah Qin Yichen tiba-tiba mendidih. Apakah itu bulu yang penuh dengan kekuatan membelah, atau siluet yang terbungkus api? Itu membuktikan bahwa sumber pesan ini pasti. 9 hari api lautan Phoenix Clan. Untuk kelangsungan hidup ras, Qin Yichen telah mengalami hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya di 10.000 benua etnis, yang memungkinkan dia bertahan dari beberapa situasi 9 kematian dan masih hidup. Faktanya, selain keyakinannya pada kebangkitan ras manusia, jauh di lubuk hatinya, dan ada bayangan indah yang tersembunyi, angin 1000 salju. Dia tidak pernah melupakan janjinya kepada kekasihnya. Saat dia memiliki kekuatan, dia pasti akan pergi ke lautan api selama 9 hari, mencari angin dan salju. Namun, Phoenix Clan sangat tersembunyi. Bahkan kaisar dari banyak ras tingkat penguasa tidak tahu di mana ras yang saleh ini berada. Pesan ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan untuk memasuki lautan api 9 hari. Namun, Qin Yichen sedikit bersemangat ketika mengetahui kesempatan itu, tetapi dia tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Karena dia tahu bahwa meskipun dia telah menembus pembangkit tenaga listrik teratas, dia bisa menjadi orang nomor 1 yang layak di atas rekan-rekannya di 10.000 benua. Namun, berdasarkan dia sekarang, saya khawatir dia tidak memenuhi syarat untuk 9 hari lautan api. Anginkan 1000 salju padanya. Angin 1000 salju memiliki roh bela diri Phoenix sejati. Bahkan dalam 9 hari lautan api, ia juga berstatus tertinggi. Meskipun True Phoenix Martial Spirit miliknya terkait dengan Qin Yichen, ras tingkat dewa yang menakutkan dan kuat ini tidak akan pernah membiarkan angin 1000 salju berjalan dengan orang asing. Berita ini adalah kesempatan bagimu. Qin Yichen membelai bulu di tangannya dengan lembut, lalu tersenyum padanya, dan berkata kepada Qin Ye. Kakak Qin, selain pesan ini, Feng Rou memberitahuku hal lain. Qin tampaknya tidak terkejut dengan reaksi Qin Yichen. Dia sedikit ragu, lalu berkata perlahan. Dia mengatakan bahwa 3 orang di klan akan diberi kesempatan untuk lebih dekat dengan orang suci dengan memasuki lautan api 3 hari. Hai. Saat suara Qin Yu jatuh, telapak tangan Qin Yichen tiba-tiba mencengkeram, dan bulu di dalamnya jatuh langsung ke bubuk merah yang jatuh. Wajah lembut dan tampan, yang memiliki wajah lembut,
menjadi suram secara tidak normal saat ini. Dan di mata gelap itu, ada semacam hawa dingin yang menghangatkan hati. Dalam pertemuan singkat terakhir, Qin Yichen mengetahui bahwa hanya ada satu orang suci di lautan api 9 hari. Dan itu adalah angin dan salju. Kesempatan untuk mendekati Saintes. Bukankah 9 hari lautan api akan menemukan suami yang ideal untuknya di benua 10.000 etnis? Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen secara alami tahu bahwa dengan angin dan salju 1000 karakter, bahkan jika barang antik lama dari lautan api berkuasa selama 9 hari, dia pasti tidak akan setuju dengan masalah ini. Di hati wanita ini, selain dia tidak bisa lagi mentolerir orang kedua. Tanda seru. Tanda seru. Tetapi ketika saya mendengar berita ini, hati Qin Yichen masih tidak bisa menahan perasaan marah. Dalam benaknya, tidak ada yang boleh menyentuh angin dan salju sebanyak 1000 kali. Bahkan jika itu hanya kesempatan untuk berharap mendekat, dia tidak akan mengizinkannya. Mungkin, dalam hati setiap pria, dia memiliki sifat posesif yang egois terhadap kekasihnya. Melihat reaksi Qin Yichen, semua orang menghela nafas tanpa sadar. Nyatanya, banyak kerabat yang tahu bahwa wanita yang dibawa pergi oleh klan Phoenix di tangga surgawi Seng Tianfu adalah kekasih Qin Yichen. Sepertinya Qin Yichen tidak pernah melupakannya setelah sekian lama. Lautan api 9 hari ini, aku harus pergi. Menghadapi banyak mata khawatir, setelah absen sebentar, Qin Yichen pulih. Dia menggelengkan kepala dengan senyum masam dan menertawakan dirinya sendiri. Meskipun reaksi Qin Yichen agak masam di benak Lu Lingying, dia tidak keberatan. Dia tahu status Feng 1000 Snow di benak Qin Yichen. Kakak Qin, tidak sesederhana itu. Namun, ketika Qin Yichen diam-diam memutuskan, Qin Ye tersenyum pahit.